Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jovita Sumajau dengan NIM 230611200110 dari kelas 1A. Saya adalah mahasiswa Universitas Samratulangi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Peminatan IBA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas suatu buku yang berkaitan dengan ilmu ekonomi. Sebelum saya masuk lebih dalam lagi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai ulasan buku. Ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap suatu karya yang diulas tersebut. Ulasan ini tidak hanya memberikan gambaran umum, tetapi juga memberikan pendapat pribadi terhadap nilai dan kelebihan serta kekurangan buku tersebut. Dengan demikian, ulasan buku tidak hanya berfungsi sebagai informasi tentang isi buku, tetapi juga sebagai panduan untuk calon pembaca yang ingin menilai apakah buku tersebut sesuai dengan minat dan preferensi mereka. Teks ulasan buku disusun dengan struktur teks seperti identitas untuk memberikan informasi mengenai buku yang akan diulas, orientasi yang menjadi pengantar pada seluruh ulasan, tafsiran isi yang memuat penceritaan ulang secara singkat dari buku yang diulas, evaluasi untuk menilai karya yang diulas, dan rangkuman berisi simpulan dan saran atau ulasan buku yang telah dibuat. Sekarang saya akan mengulas suatu buku dan saya akan membacakannya sesuai dengan urutan struktur teks ulasan. Yang pertama ada identitas buku. Judul buku ini adalah Matematika Ekonomi dan Bisnis yang ditulis oleh Joseph Bintang Kalangi. Penerbitnya adalah Salemba 4 dengan tahun penerbitan tahun 2022, hak cipta oleh penerbit Salemba 4 dengan jumlah halaman 474, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan harga buku adalah Rp175.000. Sekarang kita akan masuk ke bagian orientasi. Buku ini ditulis oleh Joseph Bintang Kalangi yang lahir di Kota Mobagu di Pulau Sulawesi Utara pada tanggal 25 November tahun 1961 dengan gelar sarjana ekonomi yang diperoleh pada tahun 1986 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi, jurusan Ilmu Ekonomi. Penulis mulai mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada tahun 1987 pada mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis serta diangkat menjadi staf pengajar tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi pada tahun 1989. Pada tahun 1994, penulis mendapatkan gelar Magister Sains di Universitas Gadjah Mada pada program studi ilmu manajemen konsentrasi di bidang manajemen pemasaran. Sekarang kita akan masuk pada bagian tafsiran isi dari buku. Buku ini diawali dengan matematika murni, kemudian diikuti dengan penerapan ekonomi dan bisnis, beserta dengan contoh-contoh soal dan penyelesaiannya yang rinci untuk memudahkan pemahaman pembaca. Selain itu, pada setiap akhir bab diberikan latihan soal yang bervariatif untuk memperlancar latihan mengerjakan soal yang berkaitan dengan bab yang dipelajari. Dalam buku ini terdapat 5 bagian yang di dalamnya juga terdapat berbagai bab dengan jumlah total 15 bab. Bagian pertama adalah pendahuluan yang berisikan bab 1 yang menjelaskan mengenai sifat-sifat matematika ekonomi dan bisnis. Bagian kedua menjelaskan tentang konsep dasar matematika dan ekonomi bisnis sebagai pengantar bagi mahasiswa. Pada bagian kedua ini berisikan bab 2 yang merupakan model ekonomi yang mempelajari mengenai variabel, konstanta, koefisien, parameter, sistem bilangan nyata, himpunan, dan juga terdapat latihan soal mengenai materi-materi tersebut. Dalam bagian ketiga, dengan macam-macam fungsi dalam ekonomi dan bisnis, berisi bab 3 tentang fungsi dan variabel-variabelnya, bab 4 menjelaskan fungsi linear dan persamaan garis-garis, bab 5 menjelaskan sistem persamaan linear, bab 6 yang merupakan penerapan fungsi linear dalam ilmu ekonomi dan memberikan penjelasan awal tentang fungsi permintaan, fungsi penawaran, keseimbangan pasar atau biasanya disebut dengan equilibrium, surplus dan defisit, konsumen dan produsen. Ada juga penjelasan tentang perpajakan di dalamnya. Setelah itu pada bab 7 tentang fungsi nonlinear yang menjelaskan mengenai
fungsi rasional, lingkaran, dan juga elips. Pada bab 8 itu adalah penerapan fungsi non-linier dalam ilmu ekonomi. Bab 9 menjelaskan tentang fungsi eksponen dan logaritma, dan bab 10 merupakan penerapan dari fungsi eksponen dan logaritma dalam ilmu ekonomi, seperti pertumbuhan terbatas ataupun pertumbuhan tidak terbatas. Dalam bagian keempat yaitu matematika keuangan yang berisikan bab 11 yang menjelaskan mengenai barisan dan deret aritmatika dan geometri, dan pada bab 12 menjelaskan penerapan barisan dan deret aritmatika dan geometri pada ilmu ekonomi seperti dalam menghitung bunga sederhana dan juga menghitung bunga majemuk, nilai pada masa-masa tertentu dan juga perpetuitas. Selanjutnya pada bagian kelima yaitu aljabar kalkulus yang berisikan bab 13 tentang kalkulus diferensial, fungsi dengan satu variabel bebas, memberikan penjelasan tentang limit dan derivatif pertama juga kedua, serta aturan-aturan yang ada. Bab 14 merupakan optimisasi fungsi dengan satu variabel bebas yang menjelaskan tentang ekstrekum relatif dan absolut serta mengidentifikasi titik kritis. Dan yang terakhir pada bab 15 yaitu penerapan kalkulus diferensial, fungsi dengan satu variabel bebas, di dalamnya menjelaskan mengenai elastisitas permintaan dan penawaran, fungsi biaya dan penerimaan, laba maksimum dan pengaruh pajak dalam pasar monopoli. Tak hanya itu juga, pada halaman bagian akhir terdapat daftar pustaka serta kunci jawaban latihan soal yang ada pada bab-bab tersebut dan juga indeks. Sekarang kita akan masuk ke bagian evaluasi. Buku Matematika Ekonomi dan Bisnis ini terkandung berbagai ilmu pengetahuan yang penting bagi mahasiswa, terutama dalam ilmu ekonomi. Buku ini memiliki berbagai keunggulan. Salah satunya adalah buku ini memberikan penjelasan yang baik dalam bidang matematika murni serta memberikan penjelasan mengenai bagaimana kita dapat menerapkan matematika tersebut dalam ilmu ekonomi. Buku ini juga memberikan latihan soal yang bervariatif sehingga meningkatkan cara kita menyelesaikan masalah mengenai matematika ekonomi dan bisnis dalam kehidupan kita. Namun dalam buku ini juga terdapat beberapa kekeliruan dalam penulisan. Ada beberapa kesalahan penulisan yang ada dalam buku ini yang dapat membingungkan pembaca. Sekiranya buku ini akan terus diperbaiki dan memperluas isi buku tersebut. Berbeda dengan buku ini, buku yang berjudul Matematika Ekonomi yang ditulis oleh Ranti Kurniasi dan Erlika Septianingsih yang juga diperuntukkan untuk mahasiswa semester 1. Buku ini berisikan materi seperti himpunan, fungsi, penerapan fungsi, barisan dan deret, penerapan barisan dan deret, diferensial, fungsi sederhana, penerapan diferensial fungsi, dan juga kumpulan soal-soal untuk UTS dan UAS. Buku pertama memiliki penjelasan dan penerapan ilmu matematika murni ke dalam ilmu ekonomi, bahkan membuat bab sendiri untuk menjelaskan penerapan-penerapan tersebut lebih rinci lagi agar para mahasiswa dapat lebih mengerti. Meskipun terdapat perbedaan, kedua buku ini memiliki esensi yang sama dan juga tujuan yang sama, yaitu untuk menjelaskan ilmu matematika dan juga penerapannya dalam ilmu ekonomi. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang terakhir yaitu rangkuman. Buku Matematika Ekonomi dan Bisnis ini berisi tentang ilmu ekonomi. Dengan total 15 bab di dalamnya, buku ini merupakan buku dari penulis juga pengajar Yosep Bintang Kalangi. Buku ini dipakai oleh mahasiswa semester 1 Universitas Samratulangi Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Buku ini memiliki ilmu pengetahuan yang penting bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Setiap mahasiswa ekonomi dan bisnis perlu mempelajari serta memahami matematika ekonomi dan bisnis dari dasarnya, karena dapat menjadi pilar bagi kita untuk mempelajari mata kuliah yang berkaitan dengan matematika ekonomi dan bisnis. Buku ini memiliki banyak keunggulan namun juga kekurangannya. Sekian ulasan buku Matematika Ekonomi dan Bisnis dari saya. Semoga ulasan yang telah saya sampaikan bermanfaat dan menjadikan bahan pertimbangan untuk membaca buku ini. Mohon maaf sebesarnya jika saya memiliki salah pengucapan atau pemilihan kata. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.